susunan kalimat, misalkan saya meletakkan buku di atas meja, misalkan kita berikan contoh al-dhawu al-kitaba alal maktabi. Nanti ulangi lagi al-dhawu al-kitaba alal maktabi, al-dhawu al-kitaba alal maktabi, diulangi terus. Nanti masuk yang kedua gitu kan, sama metodenya. Jadi per hari hanya 2 mufrodat. Kalau dulu ketika kami di Gontor setiap hari 3 mufrodat, jadi kelamaan. Jadi kita ambil 2 tapi langsung dengan arti yang bahasa Inggrisnya. Jadi ketika dalam dari bahasa Inggris kita tidak perlu mengulangi table yang maktab tadi kembali, tidak perlu, cukup ketika hari itu saja. Nah, baru itu berbeda dengan santri lama. Kalau santri lama dia sudah terbiasa dengan percakapan dan susunan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Tapi anak santri lama, santri baru belum terbiasa. Akhirnya agar terbiasa, kata yang sudah kita sampaikan tidak boleh diucapkan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kan tadi bil akoton sendok, dia ke dapur, sendok saya mana? Sudah tidak boleh. Harus bil akoton saya di mana? Nah, jadi dia mengungkapkan tadi. Sohnon saya di mana? Pelet saya di mana? Nah, jadi itu disampaikan bercampur dengan bahasa Indonesia. Itu kurang lebih selama 2 bulan. Dimulai masuk pertengahan Juli ini sampai nanti akhir September itu masih boleh mencampur bahasa Arab ataupun bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Insya Allah nanti setelah 2 bulan, nah biasanya kita di awal Oktober itu mulai pendisiplinan bahasa untuk santri baru. Walaupun masih ada pelanggaran, tapi kita selalu ingatkan untuk mencari santri yang tidak berbahasa resmi. Kalau di hari bahasa Arab, misalkan dia menggunakan bahasa Indonesia, itu akan dicatat. Nanti malamnya dipanggil oleh guru bagian bahasa. Ada taktib, ada pendisiplinan. Tak suruh nyapu atau suruh bersih apa, sambil nanti besoknya mereka diwajibkan mencari anak yang melanggar 2 orang. Ini kalau di Al-Aqsa. Jadi setiap hari pasti ada, karena namanya anak kadang pas tidak ada gurunya dengan kawannya berbahasa Indonesia. Kalau di sana itu dicatat, nanti dikasihkan, dipanggil. Itu metode yang kita terapkan di Al-Aqsa, sehingga anak akhirnya berhati-hati. Nanti kalau jangan-jangan ada mata-mata bahasa gimana? Kita dicatat. Nah, jadi ada intibah, ada kehati-hatian anak-anak agar tidak berbicara selain bahasa resmi. Memang awalnya anak-anak terpaksa. 1 semester pertama itu merasa terpaksa, tapi setelah semester kedua mereka akhirnya ya enjoy saja. Ketika sudah kelas 2, kelas 3 itu mereka sudah terbiasa dan enjoy, tidak merasa bingung nanti kalau ada bagian bahasa bagaimana, karena mereka sudah bisa. Nah, jadi awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa. Santri-santri berpasangan. Jadi ada hiwar, ada dialog antara 2 orang, itu kita bagikan ke anak-anak. Mereka membaca itu bergantian. Misalkan yang satu menjadi Ahmad, yang satu menjadi Zaid. Nah, itu tentang temanya bergantian. Kadang tema di kamar mandi, kadang tema di dapur. Misalkan di kamar mandi kan man bidakir, siapa yang di dalam kamar mandi, ana Ahmad. Langsung nanya lagi, halil miyahu mutawaffiroh. Nanti yang Ahmad jawab, na'am al miyahu mutawaffiroh. Apakah airnya banyak di dalam? Ya, airnya banyak. Ada sekitar 10 dialog, kan bergantian jadi 5-5. Itu sampai setengah jam, 15 sampai 30 menit kita mengulangi muhadasah itu terus. Nanti di minggu selanjutnya ganti tema dapur, tema di kelas, tema olahraga, tema terkena takziran dan lain sebagainya. Itu bergantian untuk
memudahkan anak dalam bermuhadasah, khususnya di tempat-tempat tertentu tadi. Nah, ini yang paling disenangi anak-anak karena nonton film. Nonton film. Biasanya kita carikan film kartun. Kalau anak-anak senang kan Naruto misalkan. Tapi Naruto yang berbahasa Inggris, Naruto yang berbahasa Arab, Dragon Ball kan sekarang sudah tidak sulit lah mencari film seperti itu. Tinggal buka YouTube, download, selesai sudah. Maka zaman digital juga membantu kita dalam pembelajaran bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Jadi kalau di pondok setiap hari Kamis jam ke-6 45 menit memang dikhususkan untuk latihan berpidato setiap hari Kamisnya. Dan ada klub bahasa. Kalau klub bahasa ini lebih kepada anak-anak yang punya minat besar, khusus anak-anak yang minat besar dalam bahasa itu kita kumpulkan, ada training tersendiri untuk agar bahasanya ini lebih baik dibandingkan yang lain. Contoh dalam berpidato, debat bahasa Arab, bahasa Inggris, baca berita, storytelling itu kita ajarkan dalam klub bahasa tadi. Karena anak-anak yang punya keinginan besar dalam bahasa harus kita pacu lebih baik lagi. Dan ketika anak baru seperti ini, santri baru datang, mereka yang memberikan contoh dalam kegiatan berbahasa. Nanti ada latihan berpidato. Anak-anak yang masuk dalam training klub bahasa ini yang sudah kita didik secara khusus, dia memberikan contoh berpidato yang baik, contoh bermuhadasah yang baik. Nah, ini yang kita terapkan program unggulan di pondok.